Jasa Marga. Sekarang ini saya dan rekan saya Andi Susanto akan menjelaskan mengenai audit of cash balance. Mari kita mulai saja. Learning objective 1. Dalam materi ini kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara cash yang ada di rekening bank dan berbagai siklus transaksi yang ada. Nomor 1 bisa kita lihat di depan adalah capital acquisition dan repayment cycle. Ini mengenai bagaimana cash itu dipakai untuk mengakuisisi suatu kapital dan juga untuk membayar kapital yang telah diakuisisi tersebut. Siklusnya adalah dari cash akan dipakai untuk membeli sebuah kapital dan kapitalnya itu akan untuk dipakai untuk issue of stocks. Dan sehingga nantinya akan dipakai oleh payment of dividends. Kita dapat lihat dividen payable itu debit, cashnya kredit. Sedangkan cashnya debit, issue of stocknya adalah kredit. Karena saat stok diterbitkan timbullah cash, dan saat dividen dibayarkan berkuranglah cash. Lalu kita akan membahas mengenai sales and collection cycle. Dalam hal ini kita pelajari tentang bagaimana siklus penjualan yang dan berhubungan dengan cash. Mulai dari bagaimana cash receipt itu timbul dari hasil penjualan sehingga akan nantinya akan masuk ke dalam cash, di mana salesnya itu ada di kredit dan cashnya itu di debit. Dalam siklus transaksi kas tersebut ada beberapa misstatement yang kemungkinan akan diketahui oleh auditor saat rekonsiliasi bank. Kemungkinan kesalahan satu adalah kesalahan saat kita memberikan tagihan kepada customer. Lalu kesalahan nomor 2 adalah ada kesalahan saat dalam pencatatan sebelum customer menerima cash receipt tersebut, sehingga account receivable yang ada akan dimasukkan sebagai bad debt. Lalu deposit recorded adalah cash receipt yang ada di akhir tahun, sehingga deposit yang ada di bulan tersebut dan juga sehingga akan dipindahkan ke tahun berikutnya. Lalu deposit in transit itu disebut deposit in transit. Misalnya adalah saat kita mentransfer uang ke bank pada pukul 10 malam, tapi bank baru akan mengupdate transaksi tersebut keesokan harinya. Dan kalau itu dilakukan pada tanggal 31 Desember akhir tahun, maka bank baru akan mengupdate-nya pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Itulah deposit in transit. Lalu payment on notes payable dimasukkan ke bank tapi tidak direkod. Ini kesalahan dari pencatatan internal. Sekian learning objective 1, akan lanjutkan learning objective 2 oleh Andi. Sekarang masuk ke learning objective 2 yang akan dibahas oleh saya, Andi. Di learning objective 2 ini kita lebih membahas tentang tipe-tipe kas di akun laporan keuangan. Tipe-tipe kas itu ada 5. Yang pertama general cash account, kedua itu impress account, ketiga branch bank account, keempat itu impress petty cash fund, dan terakhir 5 itu cash equivalent. Branch bank account itu adalah akun yang digunakan ketika perusahaan itu mempunyai uang berlebih sehingga mereka menaruhnya di salah satu bank atau bank perusahaan. Lalu kalau impress payroll account itu digunakan untuk membayar beberapa tagihan atau tagihan berupa gaji karyawan dan tagihan lainnya.
Lalu kalau impress petty cash fund itu digunakan untuk uang kas kecil yang biasanya untuk menunjang sehari-hari. Lalu yang terakhir, lalu cash equivalent. Cash equivalent itu adalah kas yang berbentuk berjangka dalam waktu kurang dari 3 bulan, seperti deposit sertifikat yang kurang dari umurnya 3 bulan. Lalu general kas itu adalah titik pusat dari kas, jadi pertemuan antara keempat item kas tadi. Masuk ke learning objektif kembali bersama saya Niki, dan di sini kita akan belajar mengenai designing dan performing audit test untuk general cash. Ada 3 fase yang harus kita lakukan. Kita mulai terlebih dahulu dari fase pertama. Fase pertama adalah kita harus mengidentifikasi klien bisnis kita dan resiko-resiko yang ada pada account cash and bank. Lalu kita harus mengatur seberapa besar toleransi kita terhadap kesalahan penyajian dan pemeriksaan yang ada pada resiko bawaan dari cash and bank ini. Lalu berikutnya kita harus memeriksa kontrol risk yang ada pada cash and bank untuk beberapa siklus. Lalu kita masuk ke fase kedua, di mana kita akan membuat desain dan melakukan test of control dan substantif test pada transaksi cash and bank untuk beberapa siklus. Kita masuk berikutnya ke fase ketiga, di mana kita melakukan analytical procedure pada account cash and bank tersebut dan test of detail pada cash and bank yang berhubungan yang menyangkut paut pada audit prosedur, sample size, item to select, dan timing. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat audit cash and bank adalah kita mempunyai 5 tujuan. Yang pertama adalah detail timing. Dalam hal ini cash and bank yang ada pada laporan bank harus sama dengan cash and bank yang ada pada general ledger. Lalu existence, cash yang ada di bank harus benar-benar tercatat pada rekonsiliasi tersebut. Completeness, kas yang ada di bank itu direkod sesuai dengan transaksi yang ada dan dicatat secara lengkap. Lalu akurasi, cash in bank harus dicatat pada rekonsiliasi dengan akurat, dan cut off adalah bagaimana cash itu harus dipisah sesuai bulannya dengan benar, sesuai transaksinya. Dan lanjutnya akan dijelaskan oleh Andi pada learning objective 4. Ya, di dalam learning objective 4 ini saya akan membahas tentang bagaimana audit itu mengetes suatu kas di dalam account untuk memastikan kebenarannya atau keakuratannya. Di poin pertama ini prosedur untuk adanya indikasi kecurangan. Jadi auditor itu harus, apabila auditor itu menemukan kecurangan di dalam kas, maka auditor harus menentukan waktu, apakah waktu itu sudah cukup untuk memastikan kas itu sudah tercatat sebagaimana mestinya. Lalu kalau tidak mencukupi waktu auditnya, maka harus melakukan extend untuk melakukan auditnya. Nah, di sini adalah extend test of the bank reconciliation. Jadi auditor tuh mempercayai bahwa di laporan bank rekonsiliasi itu ada salah catat, sehingga harus melakukan audit test di akhir tahun. Proof of case.
di proses itu adalah indikasinya apakah seluruh catatan penerimaan itu deposit itu telah diterima, lalu apakah catatan cash penerimaan itu telah dideposit, lalu yang kedua apakah semua deposit itu sudah tercatat di laporan accounting, yang ketiga apakah catatan cash pengeluaran itu telah dibayar oleh bank, lalu yang keempat apakah nilai dari pembayaran itu sudah dicatat di dalam bank. Jadi transfer interbank itu auditor harus memastikan 3. Jadi apakah informasi transfer antar bank itu telah akurat, jadi detailnya itu apakah sudah akurat. Lalu yang kedua itu apakah transfer antar bank itu telah dicatat oleh baik bank maupun perusahaan. Lalu yang ketiga adalah apakah pencatatan tanggal atau periode baik kas keluar maupun kas masuk itu sudah tercatat di tahun yang sama, jadi tidak ada perbedaan waktu. Ya, selanjutnya learning objective 5 akan dijelaskan oleh Niki. Di learning objective 5 ini kita akan mempelajari bagaimana audit test untuk impress payroll bank account. Yang akan diperiksa dalam audit impress payroll account adalah outstanding check. Terima kasih. Di learning objective 6 ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mendesain serta melakukan audit test untuk petty cash. Petty cash ini mempunyai kategori dia tuh akun yang unik karena dia tuh sering tidak material. Namun di banyak kegiatan audit petty cash itu harus diverifikasi keberadaannya dan keberadaannya. Lalu yang kedua, petty cash ini juga berpotensial untuk dilakukannya penyimpangan atau pencurian, maka harus dilakukan tes audit. Untuk petty cash itu dilakukan 2, yaitu internal control petty cash. Jadi apakah prosedur-prosedur yang harus berwenang melakukan petty cash sudah melakukannya dengan SOP atau standar yang berlaku di perusahaan. Lalu kalau audit test for petty cash itu jadi melakukan teknis penghitungan untuk apakah petty cash itu akurat, lalu kejadiannya atau occurrence dan sebagainya. Demikian presentasi dari saya dan Niki. Terima kasih.